warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Halo Sobat Sehat semuanya, selamat datang di Obras, obrolan sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal. Bersama saya Wiwit Yahcanani sebagai host di sini dari Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia Cabang Kabupaten Kendal. Baik, untuk saat ini kita akan memperingati hari spesial yaitu Hari Kesehatan Nasional yang ke-61. Biasanya kita peringati pada tanggal 12 November 2025. Untuk tema kali ini yaitu kita mengusung tema generasi sehat masa depan hebat. Oke teman-teman semuanya, Sobat Obras, kita akan bersama narasumber yang luar biasa pada hari ini ya. Oke, yang pertama dari Bapak Haji Tadi SP sebagai anggota Komisi B DPRD Kabupaten Kendal. Selamat siang Bapak. Selamat siang. Baik, untuk yang kedua yaitu Dr. Sri Hayati dari Ikatan Dokter Indonesia Kabupaten Kendal. Selamat siang Ibu, sehat selalu. Alhamdulillah sehat. Untuk narasumber kita yang ketiga yaitu Ibu Paramita Atika Putri SPMR ya dari anggota Komisi D DPRD Kabupaten Kendal. Salam sehat Ibu. Ya, salam sehat, Kak Lili. Iya, oke. Jadi ini kita bersama tiga narasumber hebat kita ya. Kita akan membahas mengenai generasi sehat, masa depan hebat. Maka kita mengundang narasumber yang hebat-hebat pula untuk bisa memotivasi generasi yang ada di Kabupaten Kendal. Oke, bisa kita mulai ke Bapak Ibu semuanya. Oke ya. Kita di Obras ya, obrolan sehat Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal ini dia nanti para subscribernya banyak. Mari kita bahas untuk bisa mendukung generasi muda yang ada di Kabupaten Kendal. Oke, yang pertama untuk Bapak Ibu dari DPRD ya. Kita tahun ini memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-61 ya. Di setiap tahun kita memang merayakan Hari Kesehatan Nasional dengan tema yang beraneka ragam. Untuk saat ini yaitu generasi sehat untuk masa depan hebat. Menurut Bapak atau Ibu, makna dari tema ini apa sih? Dari pemerintah daerah atau untuk DPRD sendiri? Mungkin Ibu bisa ngomong. Ya, selamat siang Mbak Willy. Jadi besok kita akan memperingati Hari Kesehatan Nasional. Temanya generasi sehat, masa depan hebat. Jadi kalau kita ambil dua kata kuncinya nih, sehat dan hebat. Jadi untuk jadi hebat kita harus sehat dulu. Sehat itu hari ini itu nggak hanya fokus di kesehatan jasmani aja, tapi juga kesehatan rohani ini juga penting. Kesehatan jasmani itu bisa didapat dari apa sih gitu? Kan dari makanan yang sehat dan bergizi, dari pola gaya hidup yang baik, kemudian juga aktivitas fisik ataupun olahraga juga harus mendukung. Kalau kesehatan rohani kan ini berkaitan dengan spiritual, ibadah dan doa. Kemudian apa korelasinya dengan kami yang di DPRD Kabupaten Kendal ini? Kami tegaskan lagi bahwa fungsi kami itu sebagai fungsi DPRD itu kan ada 3, fungsi anggaran, fungsi legislasi, dan juga fungsi pengawasan. Yang berkaitan dengan anggaran tentu kebijakan anggaran kita hari ini yang di bidang kesehatan sudah cukup lumayan ya. Dari dana pusatnya ini kan juga lumayan ya Bu Yusri, nanti kalau saya salah dikoreksi ya. Karena saya bukan di Banggar, ini harusnya di Banggar ya mungkin lebih bisa menjawab ya. Jadi kebijakan kita di bidang anggaran tuh sudah banyak lah ya. Ini fokus untuk peningkatan kesehatan generasi muda kita. Yang berkaitan dengan fungsi legislasi, kita punya Pergub. Kalau Perda belum ada yang berkaitan dengan kawasan tanpa rokok. Itu kita sudah punya Pergubnya. Tapi sampai hari ini saya melihat Pergub itu belum diimplementasikan.
menurut saya masih hanya sekedar tulisan di atas kertas gitu aja. Nah, ini yang bisa kita dorong ke masyarakat, karena kita juga anggota DPRD. Ini kan ada kegiatan-kegiatan yang kita, seperti reses ini, kita bertemu dengan masyarakat. Ini bisa kita dorong lah, maksudnya untuk implementasi dari pergub kawasan tanpa rokok itu, kemudian penegakan hukumnya. Kemudian ini bisa kita dorong di DPRD untuk kita membuat perda ruang terbuka hijau untuk kegiatan apa ini, olahraga gitu. Kita kan di Kabupaten Kendal ini ada ruang terbuka hijau di Kecamatan Leri itu ada. Kemudian kalau di Kabupaten Kendal gimana? Di Bojarti, di ya, klorofil itu taman Hutan klorofil. ya, itu hutan klorofil itu di Kendalmu ada ya. Ya, cuma panas di situ. Nah ini kalau ada polanya, nah kalau ada perdanya, bisa kita dorong ya untuk pembangunannya. Kita percantik, kita bikin LRPH itu untuk tempat olahraga yang gratis. Misalnya kita bikin jogging track yang dikasih batu-batu itu, efek nggak Bu Dokter untuk kesehatan kita ini. Kita jalan di atas batu itu ya, jangan ya. Biar semakin sehat ya. Iya. Mungkin untuk dari Bapak ada makna dari HKN dengan tema generasi sehat masa depan yang hebat ini dari pengelola ini, dari sisi komisi B-nya, dari segi pangan ya, untuk kali ini untuk generasi yang hebat itu yang bagaimana sih? Ya, terima kasih siang Kak Rif dan juga Bu Dokter Mbak Paramita. Jadi, saya melihat jadi hari ulang tahun kesehatan ya, yang ke-611 yang besok pagi kita peringati bersama. Jadi untuk menuju generasi yang sehat dan hebat itu tidak hanya terbebas dari penyakit. Tentunya harus kita memahami dengan pola-pola hidup yang menuju agar badan itu betul-betul bisa sehat, bisa berpikir jernih, kemudian juga bisa berkarya. Gitu. Tentunya untuk mengarah tersebut dibutuhkan menu. Kalau dulu di itu 4 sehat 5 sempurna. Sekarang masih seimbang. 5 sempurnanya itu yang terakhir katanya susu. Ini yang dulu, sekarang ya Gizi seimbang. Gizi seimbang itu seperti apa? Tentunya kita sebagai generasi muda harus mengetahui. Jadi tidak hanya istilahnya sekarang itu kan banyak makanan-makanan yang produk-produk instan. Ini yang perlu dimengerti oleh adik-adik kita, anak kita, remaja, agar pertumbuhan secara fisik maupun secara mental itu bisa seimbang. Tentunya itu harus diketahui, jangan sampai setiap hari makanya jalan makanan yang bermimi ini kan ya, nah ini kan tentunya itu harus dihindari ya. Banyak sekali makanan-makanan yang sehat yang diproduksi oleh petani kita. Ya betul. Nah, jadi sekarang petani-petani kita sudah petani milenial itu sudah memproduksi tanaman pangan yang menuju sehat. Contohnya ketika sekarang itu banyak tanaman buah yang lewat greenhouse, itu kan itu kandungan nutrisinya tinggi, kemudian kandungan kimianya itu rendah karena pupuk yang digunakan adalah pupuk organik. Nah ini yang perlu kita ketahui, walaupun harganya agak beda ya, tapi karena kita untuk menuju masa depan yang untuk sehat dan hebat, itu harus kita dimulai dari situ. Kemudian selanjutnya untuk menuju
apa generasi yang hebat, tentunya tidak hanya ongkang-ongkang ya gitu kan. Jadi dari sisi kegiatan itu harus seimbang, tidak hanya makan yang bergizi, tapi ternyata tidak ada aktivitas yang lain. Contohnya olahraga. Olahraga itu tidak harus bersepeda, tidak harus berlari, tidak harus jogging. Kalau saya lebih senang olahraga yang menghasilkan. Jadi saya tiap hari itu olahraganya saya golf. Jadi karena saya anak petani, jadi saya tiap Salah. speknya itu pakai doran, pancung, jadi kedinya. Kedinya keding. Ya. Kedinya adalah ibu-ibu yang nantinya akan menanam padi. Yang pakai jari, tidak pakai rok di atas ini enggak, tapi pakainya jari. Dan ini alangkah nikmat dan sehatnya ketika saya sekarang sudah umur saya sekarang baru 50 lebih sedikit, ya lebih 14. Berarti hampir sama dengan dari kesehatan. Ya. Rambut satu. Nah, lahirnya ini kesehatan ini saya sudah umur 3 tahun. Iya, sudah. 3 tahun, dan saya sudah 64, jadi secara fisik ya masih muda. Jadi saya alhamdulillah dikaruniai badan yang sehat. Kebetulan saya anak petani, orang tua saya petani, simbol saya juga petani, karena simbol saya juga asli dari sebelah selatan sana, dari Gunung Kapur. Jadi tantangan hidup berat, tapi dikenal alhamdulillah bisa sehat sampai hari itu. Ya, terus ya dari komisi B sudah, komisi D sekarang jadi dokter. Apa makna HKN untuk generasi sehat, masa depan hebat menurut Dokter Roy? Jadi investasi terbesar bangsa itu ketika generasinya itu sehat. Terutama generasi muda, kita yang nanti kita akan mempersiapkan Indonesia Emas tahun 2045, di mana para generasi muda itu yang nantinya akan menjadi pelaku pembangunan pada saat itu. Sehingga perlu dipersiapkan dari sekarang menjadi generasi yang sehat. Generasi sehat itu seperti apa? Tentunya generasi yang secara fisik itu kuat, kemudian secara mental itu kokoh, dan berperilaku hidup yang sehat gitu. Jadi mempersiapkan generasi sehat. Terus seruan untuk bisa meningkatkan memotivasi generasi itu untuk hidup sehat sehingga nanti bisa hebat-hebat. Jadi yang lihat di TV itu kan generasi sekarang mental tipe gitu ya. Jadi mana ada seruan dari mental tipe. Ada pola perilaku hidup sehat. Saya kalau di Promkes seperti gitu ya. Iya, betul. Itu supaya generasi kita sehat. Jadi yang pertama cek kesehatan secara rutin ya. Itu dilakukan. Kemudian yang kedua menyiapkan asap rokok. Kemudian yang ketiga rajin aktivitas fisik tadi ya, olahraga paling tidak 30 menit dalam sehari gitu. Kemudian yang keempat diet ya, diet isi seimbang. Kemudian yang terakhir yang tadi siang 5 sempurna tadi ya Bu. ya karena jadi gizi seimbang ya, isi piringku. Jadi kalau kita makan itu dalam satu piring itu satu piring dibagi menjadi 3, di mana sepertiganya itu nasi, sepertiganya itu sayuran, kemudian sepertiga yang satu dibagi 2, yang satu isinya lauk, yang satu isinya wah itu yang isi seimbang. Lebih mahal. Kemudian yang terakhir yang K yaitu kelola stres ya, jadi hidup jangan stres ya, kita terima, kita selalu bersyukur sehingga nanti insya Allah generasi yang sehat ini bisa tercapai. Jadi kan kalau di jargonnya itu gini Pak, makan sehat, jalan sehat,
pikir sehat gitu Pak. Jadi Kantong sehat juga ya. iya, sepertinya itu yang lain. Kantong sehat, pikiran sehat, kantong sehat. Kan kita mengenal mengenai cerdik ya, cek kesehatan tuh secara rutin. Sekarang kita dari Kementerian Kesehatan itu kan ada namanya CKG Bu ya. Lah menurut dokter, wah itu CKG itu pemeriksaannya itu mencakup apa saja sih yang harus diperiksa ketika melakukan cek kesehatan gratis yang sekarang lagi kita lakukan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Kendal ini? Iya Mbak Wiyah dan para pendengar semua, bahwa pada saat ini pemerintah mempunyai program prioritas ya, yaitu untuk cek kesehatan gratis. Cek kesehatan gratis ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama cek kesehatan 1 tahun sekali. Kalau dulu pada hari ulang tahun mestinya, tapi sekarang tidak. Yang penting semua warga mulai bayi baru lahir sampai dengan lansia itu 1 tahun sekali mendapatkan fasilitas cek kesehatan gratis. Oke. Ya, kemudian yang kedua cek kesehatan untuk anak sekolah ya. Jadi dilakukan pada tahun ajaran baru sekitar bulan Juni ini anak sekolah juga akan mendapatkan cek kesehatan gratis. Yang ketiga yaitu cek kesehatan khusus. Khusus ini khusus untuk ibu hamil dan untuk balita, di mana ibu hamil saat ini minimal itu mendapatkan pemeriksaan 6 kali ya. Dan kemudian untuk yang cek kesehatan 1 tahun sekali yang disebut sebagai hadiah ulang tahun ya, tetapi saat ini tidak, siapapun bisa melakukan cek kesehatan gratis di puskesmas, di pelayanan kesehatan primer yang pertama ya, itu 1 tahun sekali itu gratis. Ada pun paket-paketnya. Ini sasarannya bayi baru lahir, balita, anak prasekolah, kemudian anak usia sekolah itu dicek kesehatan sekolah, kemudian usia dewasa dan lansia. Ini ada paket-paketnya sendiri. Untuk bayi baru lahir itu diperiksa pada 2 hari setelah dia lahir. Adapun yang diperiksa kekurangan hormon tiroid bawaan, kemudian kekurangan enzim pelindung sel darah merah, kekurangan hormon adrenal bawaan, penyakit jantung bawaan, kelainan saluran empedu dan berat badan tinggi badan. Ini paket screening untuk bayi baru lahir, sehingga kalau ditemukan penyakit bawaan itu segera diketahui dan segera tidak lanjuti sehingga penyakitnya tidak menjadi lebih parah gitu. Kemudian untuk screening balita dan anak prasekolah itu ada tumbuh kembangnya, kemudian juga di screening apakah menderita TBC, kemudian inderanya, matanya, penglihatannya bagaimana, telinganya bagaimana, kemudian pemeriksaan gigi, kemudian pemeriksaan thalassemia dan pemeriksaan gula darah ya. Kemudian untuk usia dewasa itu pemeriksaannya screening perokok, tensi, gula darah, TBC. Kemudian untuk usia lebih dari 40 tahun akan di screening stroke, jantung dan fungsi ginjalnya. Kemudian untuk wanita usia lebih dari 30 tahun itu mendapatkan screening payudara, kanker payudara dan kanker leher lain. Untuk bapak-bapak laki-laki itu setelah usia 45 tahun mendapatkan screening kanker paru dan kanker usus besar. Kemudian juga akan di screening telinga, mata, gigi, hatinya bagaimana, kemudian status gizi, kejiwaan, kebugaran, dan untuk yang lansia itu akan dicek geriatri ya. Itu paket yang akan didapatkan. Jadi semua warga negara khususnya warga Kabupaten Kendal itu mohon semuanya pernah melakukan cek kesehatan gratis ini sehingga akan mengetahui kondisi kesehatan. Dari cek kesehatan tadi kan seantusias mana sih masyarakat untuk melakukan cek kesehatan, dan dari setelah cek kesehatan itu apa saja sih penyakit yang terdeteksi yang lumayan ditemukan di Kabupaten Kendal ini Bu? Ya. Dari mulai itu bulan Februari ya kalau tidak salah untuk kegiatan cek kesehatan gratis ini. Dari 1.090.000 sekian ribu penduduk di Kabupaten Kendal itu yang melaksanakan baru 34%. Jadi 300.000 sekian gitu ya. Artinya masih ada sekitar 600.000 sekian yang belum melakukan
cek kesehatan. Jadi perlu upaya kita untuk promosi ke masyarakat sampai tingkat RT, tingkat keluarga supaya hari Saya malah belum memanfaatkan. lah ya hari ini ya. Nah, ini nanti di sini ya Bapak ya. Belum memanfaatkan, tetapi Bapak kan mungkin sudah cek kesehatan ke dokter spesialis, mungkin kayak gitu ya Pak ya. Oh ya mungkin gitu. Nah, jadi kesadaran untuk mengetahui kondisi bagaimana atau saya ini gitu. Kemudian dari semua yang sudah melakukan pemeriksaan itu yang bayi baru lahir itu ditemukan berat badan rendah. Ini yang banyak ditemukan. Kemudian untuk anak usia balita dan prasekolah itu gangguan tumbuh kembang. Stunting. Lahir itu berat badannya kurang, tinggi badannya kurang gitu ya. Kemudian untuk anak usia sekolah itu ada karies gigi. Kemudian untuk pada wanitanya banyak yang anemi. Ini remaja putri ini kita naik SMP SMA itu banyak yang anemi. Kalau remajanya anemi bagaimana nanti mempersiapkan diri saat dia menikah kemudian mempunyai anak kan takutnya kalau dengan kondisi anemi nanti anaknya malah stunting gitu ya. Untuk dewasa dan lansia itu ditemukan penyakit gigi juga masih gigi menjadi pertama ya penyakit gigi ya. Kemudian ditemukan juga lingkar perut yang lebih ini untuk menikah ya itu namanya kegemukan sentral ya untuk wanita itu kan harusnya kurang dari 80. Kalau bapak-bapak kurang dari 90. Lah kenyataannya Aku saya di Kabupaten Kendal itu masih banyak yang lingkar perutnya lebih itu. Kenapa? Karena dikatakan kalau lingkar perutnya besar itu nanti sebagai faktor risiko penyakit-penyakit degeneratif ya, bisa hipertensi, bisa DM, bisa penyakit jantung dan lain sebagainya. Ini menjadi temuan kita hasil screening itu. Kemudian ada yang hipertensi juga, yang tadinya tidak mengetahui kalau dia mendeteksi hipertensi dengan adanya cek kesehatan rutin ini jadi tahu ternyata tensi saya lebih dari 140 padahal badannya sehat-sehat saja. Berikutnya pre-diabetes. Jadi belum diabetes tetapi kadar gula darah sewaktunya itu sudah lebih dari 140 sampai 200 ya. Ini untuk kencing manis ya. Jadi masih pre-diabetes ini banyak ditemukan juga. Ini yang kita temukan selama ini pemeriksaan dari Februari sampai hari ini. Baik, untuk tadi kan dari cek rabies didapatkan beberapa hasil deteksi dininya ternyata di Kabupaten Kendal ada hal-hal yang permasalahan nih tentang kesehatan. Dari segi dari DPRD ini mendukung untuk program cek kesehatan gratis yang ada di Kabupaten Kendal apa sih yang harus diberikan kepada tenaga kesehatan apa itu mungkin ada dukungan dari DPRD untuk cek kesehatan gratis yang tidak terjalani. Ya pada prinsipnya kita sebagai DPRD itu sangat mendukung apapun program dari pemerintah pusat. Tetapi hari ini kendalanya lagi-lagi adalah anggaran. Kalau kita berbicara anggaran ini terlalu rumit, terlalu kompleks karena sebetulnya masalah yang dihadapi di pemerintah Kabupaten Kendal ini kan nggak hanya persoalan kesehatan, tetapi ada sektor-sektor lain yang juga membutuhkan anggaran yang besar. Tapi intinya kami mendukung program cek kesehatan gratis itu supaya ketika ada permasalahan-permasalahan yang ditemukan, terutama di generasi-generasi muda kita, mulai dari bayi baru lahir sampai usia SMA itu, ini kan bisa segera ditindak lanjuti. Tapi yang lebih penting, kalau kita keterbatasan dengan anggaran, yang lebih penting yang sebetulnya itu tidak membutuhkan biaya yang sangat besar, yaitu adalah edukasi. Edukasi itu kita tidak modal apa-apa. Kita bisa melakukan sosialisasi. Kami sebagai anggota DPRD itu kan sering bertemu dengan masyarakat ya Pak tadi. Setiap hari kita ngobrol dengan masyarakat itu sebetulnya pada saat ngobrol itu kita bisa sambil memberikan edukasi. Saya banyak menemukan Mbak di dapil itu sebetulnya banyak juga warga kita itu yang sakit tapi karena ketidaktahuan informasi gitu. Nah
pada saat seperti itu, pada saat ngobrol seperti itu, karena walaupun saya bukan dari bidang medis, tapi kan hari ini kita itu bisa tahu mendapatkan informasi belajar tentang kesehatan itu kan bisa dari mana aja hari ini. Dari handphone ini itu kita bisa ngetik ini kan keluar semua kita nyari apa. Jadi ya saya jawab semampu saya. Semampu saya yang saya tahu, yang saya dapatkan dari media sosial. Ataupun yang bisa saya lakukan, saya kadang mengirim konten-konten yang berkaitan dengan kesehatan kepada ya orang-orang di dapur saya itu yang saya punya nomor handphonenya itu saya kirimi gitu. Itu kan cara yang sangat mudah gitu kita sebagai anggota DPRD. Pada saat kita melakukan reses ataupun kita bertemu dengan masyarakat dalam suatu forum itu saya memasukkan poin penting kita tentang kesehatan. Jadi kesehatan kita hari ini itu biayanya kan sangat banyak Mbak untuk mengobati. Iya. Nah, biaya pengobatan kita ini sangat tinggi. Ini PR kita. Sebetulnya biaya yang sangat murah itu untuk pencegahan. Di luar negeri, biaya untuk pengobatan itu lebih Iya. sedikit. Mereka lebih fokus kepada pencegahannya, yang preventifnya. Sebetulnya kalau kita bisa melakukan itu, tindakan preventif itu kita lakukan, ini yang dialami oleh BPJS Kesehatan dari ini nggak akan terjadi. Jadi BPJS Kesehatan merugi atau defisit berapa triliun ini sebetulnya bisa kita cegah gitu kalau sedari dini anak-anak kita ini kita berikan edukasi. Lah ini tidak hanya menjadi tugas pemerintah Kabupaten Kendal, pemerintahan Kabupaten Kendal dalam hal ini eksekutif dan legislatif. Ini adalah tanggung jawab kita bersama. Kita sebagai orang tua, kita sebagai masyarakat di lingkungan, kita sebagai anggota dari satu komunitas, ini tugas kita bersama yang mari kita sembuyung. Tugas kita sebagai orang tua, kita mulai karena anak ini kan waktunya lebih banyak di rumah. Kalau di sekolah kan dari jam 7 sampai jam 4 sore, lepas itu kan full di rumah. Nah, ini sebetulnya kita bisa memberikan informasi, mengedukasi anak-anak kita untuk hidup sehat. Ini sudah saya lakukan sendiri Mbak. Seandainya semua orang tua melakukan itu, nah tugas pemerintah ini ringan. Bidang promosi kesehatan ini tugasnya sebetulnya ringan kalau orang tua ini mempunyai kepedulian kepada keluarga inti kita gitu. Saya udah melakukan itu. Saya sering kali mengirim di grup keluarga inti yang isinya anak saya itu tentang apa. Kalau hari ini kan banyak yang makan-makanan yang nggak sehat itu apa menyebabkan apa kan banyak itu saya kirim. Terus kalau mau tinggi itu harus kayak gimana itu saya kirim. Terus biar sehat itu kita harus olahraga itu saya kirim karena betul yang disampaikan Bu Dokter hari ini itu banyak anak-anak usia yang masih produktif itu yang sudah menderita diabetes, DM, iya. Anak usia SMP juga Sudah screening itu ditemukan ternyata anak SMP itu ada tidak ada gejala apa-apa. padahal enggak. Iya, juga ternyata gula darahnya tinggi. Ya, ini kan Iya. ini yang harus kita kasih tahu. Berarti kita harus mulai mempromosikan bahwa ayo masyarakat yuk cek kesehatannya ya. Iya, mungkin dari pertanian juga gitu. Promosinya tadi, maksudnya dari ini tuh makanan sehat tuh banyak kayak jagung direbus, pisang direbus. Iya. Itu kan lebih enak. Terus ketela direbus. Hari ini anak kita meninggalkan makanan-makanan itu loh. Iya. Iya. Nah, ini keprihatinan juga gitu. Iya. Jadi biar masyarakat memanfaatkan cek kesehatan gratis itu untuk bisa mendeteksi dini ada faktor risiko Kalau dia sakit ya segera ditemukan, juga segera bisa dilanjuti gitu ya. Itu dari segi DPRD, dari segi medis ya. Untuk CKD ini kemarin kita hari Minggu tanggal 9 itu melaksanakan kampanye tos TB Bu. Kampanyenya temukan obati sampai sembuh karena TBC harus diobati sampai sembuh ya Bu. Makanya di cek kesehatan gratis ini juga ada screening TBC. Mungkin Ibu
Dokter Rai bisa menjelaskan mengenai gambaran si TBC yang ada di Kabupaten Kendal ya, hasil screening dari Iya. CKB itu ya. Mungkin Eh, Dokter Rai bisa jelaskan. Untuk saat ini itu dari jumlah penduduk yang 1.090 sekian itu ada sekitar 2020 orang yang menderita TBC. Ya, 20 orang. Mudah aku itu Menular sekali. Ya. Jadi TBC itu ditularkan yang disebabkan oleh bakteri, kemudian ditularkan melalui droplet. Jadi ketika penderita TBC dengan BDA positif itu dia ngomong, dia wahai, dia batuk, itu bisa menularkan ke sekitarnya. Ya masyarakat ini kepeduliannya perlu bersama-sama kita bekerja bareng antara pemerintah, swasta, masyarakat, dari akademisi, dari media massa gitu ya untuk mempromosikan TBC ini. Eh, Kemudian untuk TBC yang 2020 itu ada 27 orang yang TBC resisten obat. Maksudnya dia tidak bisa diobati dengan obat-obat yang biasa. Padahal TBC yang biasa itu pengobatannya cukup lama sampai 6 bulan. 6 bulan. Nah, kalau sudah resisten obat itu pengobatannya bisa sampai 1 tahun bahkan lebih dengan obat-obat yang tentunya lebih berat lagi dosisnya. Ini kemudian untuk saat ini di Kabupaten Kendal ada sekitar 506 anak penderita TB. Di mana TB anak ini juga beri pengobatan rutin selama 6 bulan. Biasanya ditularkan oleh orang-orang di sekitarnya, orang dewasa yang menderita sakit TB. Ini kondisi di Kabupaten Kendal seperti itu. Untuk screeningnya tuh apakah berjalan dengan lancar Ya, atau yang dengan adanya cek kesehatan rutin ini gratis, alhamdulillah screening dilakukan ya. Tadinya warga tidak merasa dirinya sakit, itu dengan adanya cek kesehatan ini mereka melakukan ya. Untuk gejala-gejalanya yang mengarah ke TB itu biasanya batuk lama lebih dari 2 minggu, kemudian badannya demam, terus keringat dingin tanpa sebab ya, terutama pada malam hari keluar keringat banyak, tiba-tiba berat badannya turun gitu ya. Kemudian pada anak-anak khas sekali ada pembesaran kelenjar di leher. Jadi kayak 1, 2, 3 kayak apa paspel itu ya, kelenjar itu salah satu ciri dari TBC ya. Ini setelah screening ini tentunya akan ditemukan kalau petugas kesehatan itu mencurigai bahwa seseorang itu menderita TB, maka akan dirujuk ke puskesmas untuk pemeriksaan, namanya pemeriksaan BTA atau pemeriksaan ya. Kalau BTA itu untuk diperiksa dahanya, diperiksa di bawah mikroskop apakah ada kuman TBC-nya. untuk alat pemeriksaannya BTA itu apakah sudah mencukupi Bu untuk di Kabupaten Kendal? Sudah, insya Allah sudah. Ya, cuman kita penemuannya, jadi kalau ada satu keluarga yang TBC dan kemudian BTA yang positif, itu kan seluruh anggota keluarganya supaya periksa, cek ya. Ini yang kadang masyarakat itu merasa dirinya sehat gitu. Ya, aku sehat kok. Abaikan itu. Nah, ini yang kesadaran masyarakat yang harus dulu. Untuk tantangannya tuh pelaksanaan CKG dan juga screening TB ini terutama walaupun satu orang TB itu kan mempunyai efek yang sangat melelahkan ini. Tantangannya saat ini pasien untuk berobat sampai sembuh itu masih susah. Karena berobat selama 6 bulan dengan efek samping obat, kadang mual, badannya lesu, sakit semua. Ketika dia sudah minum obat beberapa bulan, misalnya dia sudah Enak. batuknya sudah hilang, berat badannya sudah naik, itu akan berhenti gitu. Oleh ini tantangannya ya. Jadi kepatuhan minum obat, maka perlu adanya pendamping minum obat itu setiap pasien. Kemudian yang kedua tantangannya keluarga yang menjadi kontak untuk screening itu susah. Seperti yang disebutkan tadi itu karena mereka merasa sehat gitu. Ya itu sebagai tantangan gitu ya. Kemudian adanya diskriminasi ya. Kalau orang sakit TB itu biasanya dijauhi oleh masyarakat. Bukannya bakal dikeluarkan obat sampai tuntas, tapi malah justru dijauhi. Maka kalau sakit TB mending diem aja, tidak usah dikasih tahukan ke orang lain bahwa penyakitnya itu menular gitu ya, karena dia takut.
asingkan Diasingkan, sama ya. masyarakat Betul. itu. Baik, dari tatanan itu mungkin dari anggota DPR dan juga dari Komisi B atau D bisa menangani ini tantangan dari cek kesehatan diri dan juga screening TB yang ada di Kabupaten Kendal untuk Jadi, hati. jadi gini, apa yang disampaikan Bu Dokter tadi itu semuanya kan butuh biaya, gitu. Sedangkan biaya itu kan harus disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini kalau kita pemerintah daerah Kabupaten Kendal, itu. Nah, ini tugasnya DPR itu DPRD itu kan ada 3 hal ini. Yang pertama adalah membuat anggaran, mengesahkan anggaran. Nah ini, jadi yang diutamakan kalau di Kendal itu tentunya dengan kita berpembangunan manusianya dulu, jangan infrastrukturnya ya. Pembangunan manusianya dulu. Kalau manusia sehat, pasti akan membangun itu lancar. Tapi kalau manusianya ya satu sakit-sakit dan pasti bangunannya tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Ini yang perlu kita catat. Yang kedua, jadi dengan anggaran tersebut yang cukup, kalau Kendal itu APBD-nya kan 2,6 ya, sekarang 2027 besok 2026 besok itu 2,7. Harapan kita untuk anggaran anggaran yang cek kesehatan gratis ini yang paling tinggi lewat dinas kesehatan. Tentunya itu yang harapan kita. Kebetulan ya nanti biar yang di komisi D nanti yang berjuang, kami di komisi B jadi tugas. Namun begitu kita tidak menyerah dengan saya posisi di komisi B. Saya selalu memberi masukan teman-teman yang ada di Panbaga, gitu kan, kami dari Partai Golkar. Ketika kita rapat di praksi, itu kan kita menyampaikan semua dari komisi A, B, C, D ini memberi masukan kita harus berjuang lewat mana. Kalau B di bidang pertanian ekonomi lewatnya B, kalau lewat pembangunan fisik D, C, kalau pembangunan manusia lewat ini yang perlu ini. Dan kemudian tentunya setelah dianggarkan itu tentunya yo harus awasi bersama, dilaksanakan bersama. Jadi tidak DPRD itu tidak sebagai pengawas saja, harus dilaksanakan bersama karena pada dasarnya DPRD itu juga bagian dari pemerintah. Ini yang perlu kita sadari bersama, ya. Pembangunan generasi muda ke depan betul-betul untuk menyongsong Indonesia emas itu betul-betul nanti mendapatkan bonus. Nah, program itu betul-betul pemuda yang siap untuk melaksanakan pembangunan untuk ya kalau dulu Pak Harto katanya tinggal landas ya. Tinggal landas artinya itu sudah betul-betul makmur untuk pembangunan di masyarakat. Kalau sekarang kan masih ya sudah mulai secara ekonomi sudah walaupun masih di sana sini ada masyarakat. Kalau di Kendal kan masyarakat miskin kan kisaran di angka 9%. 9%. Ini kan kita berharap dengan pembangunan manusia tadi, kemudian ekonomi yang maju, tentunya kita berharap masyarakat itu yang tidak mampu itu bisa berubah, sehingga tentunya bisa ini remaja-remaja pemuda-pemuda kita betul-betul nanti bisa tersiapkan untuk melanjutkan pembangunan ke depan dengan badan yang sehat, jiwa yang sehat, kemudian tentunya tidak ada pikiran yang cerdas. Kalau sehat, badannya sehat tapi pikiran yang cerdas, yo sama saja. Harus tiga-tiganya itu seimbang. Nah, untuk manusia itu nantinya tadi sudah disampaikan dari komisi D. Nah, ini yang perlu ya tadi Pak, konsumsi itu seperti apa untuk menuju ke sana kan. Nah ini kan sudah banyak tanaman-tanaman tidak hanya yang luar dari pabrikan ya.
sekarang minuman yang dihasilkan dari petani kan banyak sekali. Lain-lain susu jahe dari wadah yang lain itu loh. Kalau susu kan hasilnya dari petani ternak, kalau jahe ya juga dari petani juga. Nah, ini kan, nah itu kan di kebun kita tuh komplit kalau kita mau mau ini ya memanfaatkan kearifan. Kan yang namanya oyot alang-alang yang katanya gulma yang menyedihkan itu makannya luar biasa. Tapi kan kadang-kadang kita tidak hanya awak yang lalu buku barat. Padahal awak yang lalu itu tidak perlu beli obat. Terus saya yang lain pasti istirahat. Kembali ke sehat tradisional. Nah, ini yang perlu kita juga kita pahamkan kepada rekan-rekan masyarakat kita untuk menuju ya tadi pemuda yang bijaksana itu Siap. Untuk dari komisi D untuk menjawab tantangan dari Dr. Roy yang tadi masyarakat yang masih kurang untuk mau periksa ya di screening pada nggak mau ya. Mungkin ada dari Bu Parawita. Ya, diharapkan kita jangan sampai lelah ya untuk terus mengedukasi masyarakat yang berkaitan dengan kesehatan gitu. Memang intinya kita itu nggak boleh lelah, pokoknya harus terus kita sampaikan, kita informasikan kepada masyarakat pentingnya untuk kita investasi sehat, terutama kepada anak-anak kita itu pentingnya itu apa gitu. Ini kan untuk masa depan mereka juga gitu. Di samping itu juga kalau masyarakatnya sehat, negorone kan ikut terbantu. Artinya biaya yang harusnya untuk biaya pengobatan sektor kesehatan itu kan bisa dialihkan untuk yang lain. Hari ini di era kepemimpinan Presiden Prabowo ini kan concernnya ke ketahanan pangan ya Pak Tardi. Nah ini kan yang juga harus kita dukung juga karena negara kita ini kemarin Pak lagi sawah kita ini terbenam luas, tapi kenapa kita masih mengimpor bahan pokok. Nah ini kan artinya kalau biaya untuk kesehatan itu menurun, ini bisa dialihkan untuk membiayai sektor-sektor yang lain. Yang paling penting mungkin yang berkaitan dengan cek kesehatan gratis masih banyak masyarakat yang belum tahu caranya. Kalau tahu programnya, saya kira mereka udah tahu karena kan kemarin juga banyak di gembar-gemborkan ya cek kesehatan gratis pada saat hari ulang tahun. Tapi kan masyarakat itu saya yakin bingung. Ini caranya gimana ya? Cek ini saya harus kemana lah ini yang harus disampaikan ke masyarakat juga. Maksudnya pada saat dari ulang tahun ini cukup membawa KTP, datang ke layanan kesehatan terdekat atau bagaimana ini yang harus disampaikan kepada masyarakat agar supaya yang tingkat masyarakat partisipasi masyarakat yang cek kesehatan dari 30% tadi gitu. Dokter ini bisa meningkat gitu, nah bisa meningkat karena saya yakin ini karena mereka itu nggak tahu. Jadi kan memang ini kita perlu promosinya bersama-sama ya Bu ya. Dari dinas kesehatan, dari komisi B, semua komisi ya Pak nanti ya Pak Jamil ya Pak. Jadi semua komisi untuk bisa ikut mempromosikan bahwa di dinas kesehatan Kabupaten Kendal juga sedang mencanangkan program pemerintah mengenai cek kesehatan gratis. Jadi Mbak, jadi saya melihat di saya tinggalnya bukan ini, saya pada bukan ini. Itu kan setiap 1 bulan sekali kan ada posyandu ya. Posyandu itu bisa melayani anak-anak dan semua usia remaja dan semua usia. Tapi yang datang di sana itu hanya bisa dihitung saja. Tidak semua warga itu hadir ikut itu enggak. Saya ya walaupun tidak aktif hadir di posyandu ya, saya ya 3 bulan sekali saya kan harus ikut ya tes darah, saya sini tensi. Ya kalau seperti kalau sudah umur saya itu saya pengennya tahu tuh yang kolesterol, asam urat, tensi saya, gula saya itu 4 ini. Kalau ini sudah tahu
rada ayem. Iya. Rada ayem gitu. Kalau mau tahu yang komplit kan ada kendaraan cancak gitu ya. Itu kan bisa dibiayai oleh BPJS, misalnya lewat dokternya pribadi masing-masing. Artinya itu sebenarnya masyarakat itu kalau mau memanfaatkan itu tidak ada yang sulit kok itu. Iya. Hanya Motivasi aja Iya, lah, iya. kita perlu yang perlu di motivasi. situ. Mungkin ya di wilayah Gading ini termasuk perkotaan. Kalau di desa saya kira banyak yang memanfaatkan ya kalau posyandu gitu. Masih banyak yang memanfaatkan. Karena posyandu Rata-rata orang tua sih. Iya. Karena kan kalau usia dewasa itu kebanyakan kan jam kerja Pak. Biasanya posyandu itu kan dari kerja nih. Ya untuk usia dewasa anak sekolah itu kan kita lihat dari dinas kesehatan kan berkunjung ke sekolah. Untuk di perusahaan ada yang cek kesehatan yang UKK, upaya kesehatan kerja juga. Perusahaan. Iya, berkunjung ke perusahaan itu ada juga. Jadi tidak hanya terpaku dalam posyandu saja, tetapi di dalam dinas kesehatan itu ada beberapa lini ya Bu ya, sub-sub ya. Di tenaga kerja juga ada UKK, upaya kesehatan kerja, kamu di sekolah itu UKS ya. Jadi semua sudah terlayani sebenarnya. Cuma kalau untuk secara kesadaran, oh saya mau cek kesehatan walaupun tidak sakit lah itu kunjungan sehatnya yang kita masih kurang ya Pak. Jadi kunjungan sehat yang kadang kita terutama tadi untuk mendukung kawasan tanpa rokok itu tadi untuk berhenti merokok pun itu tidak sadar gitu loh ya, sekedar tulisan lah itu seperti hal itu yang memang sulit untuk mengetuk kesadaran dari masyarakat bahwa saya itu perlu cek gitu loh Pak. Jadi Jadi bicara masalah rokok ya. Jadi ini ibarat dua sisi mata uang. Jadi kalau rokok dimainkan itu pasti koreknya akan nyalar, matinya kan nyalar. Ini ya kalau korek, rokok mati kan korek yang dinyalakan. Nah sebetulnya rokok itu sebetulnya kalau kita mencermati ya dari sesepuh saya pendahulu perokok yang belum itu sampai itu kan sehat-sehat saja. Yang pendukung lainnya ini yang termasuk asupan makanan yang diabaikan tadi, menurut saya ada beberapa masyarakat yang mengabaikan ketika berangkat kerja dan berangkat aktivitas. Itu saunya untuk itu minumnya itu rata-rata non sewu ya. Saya tidak bisa berudah, tapi di situ ada semacam minuman yang berenergi. Nah, sehingga ya saya kebetulan saya punya pekerjaan yang rutin mengerjakan, ada yang remaja, ada yang tua. Itu bagi yang konsumsi rutin yang berenergi itu rata-rata yang bermasalah ginjalnya. Ini dari sisi Bu Dokter ini, kalau saya tidak tahu, tapi ternyata kok kalau enggak itu nanti di hatinya. Nah ini ya yang namanya manusia kita tidak tahu ya, tapi kalau dari pola hidup yang seperti itu kan dia ya saya menganggap dia pengen umurnya pendek yang dia tidak sadar. Iya. Ini loh, iya, atau pola tadi. Ya, padahal lebih sehat minum air putih yang sebanyak-banyaknya daripada minum hanya berapa kok saja, tapi yang Memang banyak faktor untuk sehat. Orang yang merokok juga ada yang umurnya panjang, ada yang tua. Orang yang tidak merokok umurnya tua itu lebih baik. makanya lebih enak itu minumnya kopi. Ini masalahnya Ini ketika banyaknya kerokok itu kan sebagai faktor risiko banyak penyakit itu rokok itu sebenarnya ya hipertensi, kemudian dan sebagainya itu malah justru biaya untuk mengobati akibat rokoknya itu yang sebenarnya
besar. Ini butuh waktu dan pemahaman yang cukup Cukup lama. lama. Dan berkumpul itu untuk mengatur perokoknya yang bijak. Ya, karena santang Bukan dilarang. bukan dilarang merokok, tetapi ada nanti misalnya ada ibu hamil nih di sini, ada anak-anak nih di sini. Jadi biar tidak sembarangan untuk merokok, karena mereka juga punya hak untuk menghirup udara yang sehat. Intinya seperti itu ya. Nah ini untuk obras kali ini, ya ini sudah 1 jam ternyata ya Bapak. Sudah 1 jam nggak terasa yang kita ngobrol sampai ujung sana ujung sini ya. Mungkin ini kita persilakan untuk closing statement ya. Dari mulai dari Dr. Lali dulu kita closing statement untuk kegiatan pada hari ini mengenai generasi sehat masa depan hebat. Oke, closing statementnya bagaimana Dr. Generasi sehat masa depan hebat ya. Ini akan tercapai mulai dari diri kita sendiri. Marilah kita jaga kesehatan diri kita sendiri sebelum sakit itu ada, maka perlu untuk dicegah. Untuk upaya pencegahannya salah satunya dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala. Dengan cek kesehatan secara berkala kita akan mengetahui faktor risiko apa saja untuk penyakit yang ada di tubuh kita, mengetahui pra penyakit supaya tidak menjadi penyakit, apabila sakit akan segera diobati. Ini ya, ini perlu semua masyarakat khususnya di Kabupaten Kendal untuk melakukan cek kesehatan secara rutin. Baik, terima kasih Dr. Roy untuk closing statementnya. Jadi masyarakat untuk cek kesehatan secara rutin ya. Untuk Bapak Tandi, closing statement pada obras kali ini. Oke, terima kasih pada kesempatan obras siang hari ini tentunya dalam rangka hari kesehatan yang ke-61. Saya mengajak kepada teman-teman saya, adik-adik saya, khususnya remaja, untuk berpola hidup sehat dan juga berhati-hati untuk mengkonsumsi makanan atau minuman, apalagi sekarang banyak sekali anak-anak muda yang pengen gagah-gagahan dengan minum minuman yang beralkohol, kemudian juga narkoba. Saya menghimbau dan mengajak pada adik-adik remaja, jauhilah kedua hal tersebut agar badan kita betul-betul sehat, kemudian juga menjadi remaja atau pemuda yang hebat, tidak hanya hebat di tenaga saja, tapi juga pikiran dan cerdas. Itu saja. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Tandi. Untuk yang benar-benar closing statement yang juga yang terakhir dari Ibu Paramita, untuk closing statementnya. Ya, pada intinya kami di DPRD Kabupaten Kendal mendukung apapun itu program yang diinstruksikan hari ini yang berkaitan dengan kesehatan, apalagi untuk generasi muda kita ini kita mendukung baik itu dari sisi anggaran maupun kebijakannya itu. Tetapi harus dipahami juga bahwa tahun depan itu ada pengurangan anggaran yang cukup besar untuk Kabupaten Kendal. Ada 189 miliar yang itu juga sebagian besar di sektor kesehatan dan pendidikan. Harus dipahami juga bahwa kita punya keterbatasan anggaran. Maka mari kita sungguh bareng-bareng untuk mencetak generasi sehat kita untuk masa depan hebat menuju visi Indonesia Emas 2045. Bukan hanya ini menjadi tugas pemerintahan Kabupaten Kendal saja, tetapi menjadi tugas kita bersama. Jadi artinya apa? Masyarakat jangan menyalahkan pemerintah terus gitu. Jadi sebetulnya pemerintah itu sudah melakukan segala upaya. Padahal
untuk di dinas kesehatan sendiri ini kan kita juga mengalami keterbatasan tenaga kesehatan, keterbatasan alat juga, keterbatasan sarana dan prasarana gitu. Jadi ayo kita apa ini? Sekuyung. Iya, kita kita langsung dia kita apa sih ini namanya? Gerakan bersama. Sebenarnya gerakan bersama dimulai dari keluarga. Saya titip pesan itu. Jadi hidup sehat kita mulai dari keluarga. Agar tugas pemerintah dan tugas teman-teman yang ada di dinas kesehatan ini menjadi lebih ringan gitu. Ayo kita bersama-sama eh, menciptakan generasi sehat untuk menuju Indonesia yang hebat. Gitu. Saya kira itu. Terima kasih Ibu Parunita. Jadi itu closing statement-nya luar biasa dari ketiga narasumber kita. Untuk kali ini saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Tati, Dr. Roy, Ibu Parunita yang pada hari ini dalam menemani teman-teman sobat obras ya, obrolan sehat dinas kesehatan Kabupaten Kendal pada hari ini. Terima kasih sekali untuk meluangkan waktunya. Baik, akan saya simpulkan untuk acara obras pada pagi siang hari ini ya, yaitu mengenai generasi sehat masa depan hebat, di mana mari masyarakat semuanya memanfaatkan apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah, yaitu cek kesehatan gratis dan juga screening ya, untuk mendeteksi dini penyakit yang ada di masyarakat. Jadi tidak usah takut ya, walaupun keadaan sehat pun tetap bisa cek kesehatan. Jadi untuk bisa memanfaatkan cek kesehatan gratis ini untuk sebagai pemeriksaan secara rutin agar badan kita, pikiran kita sehat untuk menuju masa depan yang sehat. Jadi gitu ya. Untuk pada hari ini, untuk kegiatan obras oleh hari ini saya tutup dengan pantun yang Bapak Ibu sekalian. Biar tidak bertanya. Dicapatin ya. Oke. Jalan-jalan di pagi hari bersama kawan dengan hati riang. Ayo jaga kesehatan sejak dini untuk masa depan yang lebih cerah. Oke, oke, pada obras kali ini temanya sungguh luar biasa ya, karena kita memperingati Hari Kesehatan Nasional yang ke-61 dengan tema yang ini secara nasional dengan tema yaitu generasi sehat masa depan hebat. Jadi terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang hadir pada pagi hari ini. Pada siang hari ini kita bisa memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat memanfaatkan apa yang sudah difasilitasi oleh pemerintah. Jadi mari sama-sama kita tutup acara pada hari ini, mudah-mudahan memberikan manfaat kepada masyarakat dan ayo cek kesehatan gratis di puskesmas maupun di pelayanan kesehatan yang ada di dekat. Oke, terima kasih. Saya Wiki Cahyani sebagai host pada Orberas kali ini. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.